Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu an tilkul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya pagi yang penuh rahmat dan barokah ini. Kita telah digerakkan olehnya dan diarahkan dengan hidayahnya sehingga diterima di rumahnya menjadi hamba-hamba yang insya Allah akan dimuliakan di sisinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita di jalan hidayah. Karenanya mari kita berjuang dengan ikhtiar yang maksimal, istiqomah di jalan hidayah agar berakhir perjuangan kita masuk dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin. Kita awali kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melengkapi bahasan kita yang lalu. Yang lalu baru kita bahas satu item, yaitu tentang ilmu. Sekarang yang kedua kita bahas ilmu penuh. Segala disiplin punya sertifikat luar biasa, tapi jika belum sejalan selaras dengan amalnya, nanti juga ada proses yang perlu kita perhatikan. Nah, amal adalah mengaktualisasikan ilmu yang sudah kita ketahui. Salah satu referensinya bisa dibuka di 9 ayat 100. Saya Ustaz Imam, tolong dilihat 104 atau 105 ya? 105 kayaknya. Surat 9 ayat 105. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Surat 9 insyaallah 105 barangkali. Ayat diawali dengan sigah perintah beramal. Nah, tanpa beramal gak akan muncul sesuatu. Saya yakin setiap
Islam, hafal. Rukun Islam ada 5, hafal kan? Ya. Kira-kira mampu nggak setiap orang Islam itu mengaktualisasikan yang sudah dihafal dari 5 rukun itu? Insya Allah di rukun yang pertama itu sudah compang-camping, ya. Sholatnya sudah, tapi masih lari ke pantai, lari ke kuburan, lari ke gunung, gitu. Ya, seperti itu. Atau masuk yang kedua, sholat, ya. Belum semua orang Islam mampu beramal sholat. Yang sudah sholat pun juga perlu kita terus mengamandemen. Kira-kira sholat kita sudah khusyuk dan tumanina belum? Dampak dari sholat sudah bisa kita terjemahkan atau belum? Nah, sehingga Allah menyeru, wah kulit malu, beramalah kalian. Fasayarallahu wa rasuluh. Karena nanti di sini Allah, Rasul, sesama mukmin akan melihat amal kita. Allah jelas ini dari yang memberikan perintah, yang memberikan nilai. Ya singkat saja, balasan. Rasul kita itibanya, orang beriman kita ta'awun. Kita sholat bukan karena keinginan kita, tapi atas kepatuhan dari perintah Allah, makanya kita sholat. Kita menuntut ilmu ya seperti itu, karena diperintah oleh Allah. Karena untuk menjadi orang yang bertakwa itu kan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Sehingga Allah menyatakan di sini, Allah, Rasul dan orang beriman akan melihat amalmu. Nah, amal yang kita lakukan di sini, karena Allah tidak akan pernah lepas sedikit pun. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Nanti kita akan tentang mengenal Allah, kita akan ketemu 10 karakter Allah yang ada di ayat kursi. Masya Allah, kalau kita kupas luar biasa, ada 10 karakter Allah di situ. Salah satunya la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia itu jangankan tidur, ngantuk aja enggak, Allah itu. Nah, karena ngantuk aja enggak, ya dimanapun kita berada pasti berada dalam genggamannya, enggak akan pernah lepas begitu. Nah, untuk memberikan perintah, Allah telah mengutus seorang Rasul. Makanya kita beribadah itu enggak perlu suruh memutar otak, merancang, membuat suatu hukum aturan. Bahkan kalau kita membuat hukum aturan, ya nanti kita diingatkan oleh Allah kan di surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Gak usah minteri Allah dan Rasulnya. Allah sudah cukup memberikan dengan sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, kita sekarang tinggal mencari, ya. Kita disuruh belajar ini bukan untuk membuat suatu ketetapan, suatu aturan, tapi kita disuruh belajar ini supaya kita bisa mengikuti. Nah, Rasul seperti apa dalam dakwah,
Masya Allah, nanti kita ketemu setelah kita ketemu dakwahnya Rasul seperti apa, menyejukkan kan ya. Berarti sekarang kita masih belum jauh dari Ramadan kemarin ya. Ketika Ramadan, kenapa ketika Ramadan lesan itu bisa satu berbicaranya ya, karena ada password dari Rasul. Fa'idha kana yawm sawmi ahadikum falayarfuth wa la yaskhab fa'in sabahu ahadun aw qatalahu fayaqul inni sha'im. Sekarang pertanyaannya, berbekaskah ya, lesan Ramadan kita kemarin? Bagi orang yang sedang berpuasa itu, kata Rasul, jangan berkata kotor, jangan berkata jorok, jangan kasar ya. Walaupun mungkin kita, Pak, saya kan Arema asli ya. Ya jangan karena Arema asli kemudian kita sidik-sidik sok gitu ya. Orang yang mendengar pun kan kira-kira enak gak ya kalau yang berbicara itu sidik-sidik sok apa sok itu ya itu. Tapi kalau kita dengan lemah lembut, karena dakwah itu ya harus cuma lemah lembut kan. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Di surat Ali Imran ayat 159, surat yang ketiga ayat 129, Allah sudah memberikan bimbingan di situ. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Ya, dengan rahmat Allah lah maka kalian menyampaikan sesuatu itu dengan lin. Lin itu lembut ya, bahasanya, sikapnya lemah gemulai dan seterusnya. Dipandang itu orang menjadi terpana, tertarik masuk ke dalam jiwa ya. Yang nggak bisa dibayangkan kalau misalnya saya matur ada panjenengan nyuwun sewu, saya sambil malam kering, kira-kira nyaman gak ya panjenengan lihat saya malam kering ya. Saya berdiri gini aja udah ribut sebenarnya. Kenapa? Panjenengan duduk, saya berdiri, kok dewe ini. Tapi kalau saya ikut duduk, saya ya agak nyaman jika saya izin berdiri. Nah, di sini ada suatu metode yang harus kita lakukan. Nah, antara orang beriman apa fungsinya? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang kedua, potongan ayat yang di belakang. Jadi sesama mukmin itu kita saling ta'awun, saling tolong menolong. Cuma sudah dibatasi oleh Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Kita harus saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, apakah ada? Ada. Semua yang ada di dunia ini mesti ada pro dan kontra. Termasuk perintah Allah pun juga nggak semua hamba Allah ini patuh dengan yang memberikan titah perintah Allah. Ya. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan di sini dalam beramal ini? Maka di sini ada yang positif, ada yang negatif. Kunci amal yang diterima oleh Allah itu lihat di surat 16 ayat 97. Maka amal itu harus dilandasi oleh iman. Man amila sholihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min. Jadi siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dikatakan amal soleh bukan karena dilihat oleh kacamata pandangan manusia baik, belum. Atau mungkin saat itu berdampak positif bagi lingkungan, misalnya ada bencana tapi orang itu luar biasa, tangan berada di atas yang tidak terhingga, sehingga ketika menjatuhkan sesuatu langsung bisa dimanfaatkan oleh lain, ya belum tentu ya. Karena ukurannya
Orang beramal itu yang dikatakan amal soleh, yang dikatakan amal solihah adalah ketika orang itu beriman. Nanti akan berbeda di sini ketika dia beramal tapi tidak beriman, kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang beramal apa saja amalnya, tapi ketika dia beramal tidak masuk dalam konteks sebagai orang Islam, kata Allah itu, maka apa yang dia lakukan itu ya gak ada artinya di sisi Allah, di akhirat termasuk orang yang rugi. Nah, kita bahas yang positif saja, agar setiap amal kita ini oleh Allah bernilai positif, dikategorikan sebagai amal soleh. Maka setiap amal harus posisikan dengan 3 dimensi sebelum beramal. Ini kita notonia, sedang beramal. Ini adalah referensi hukumnya. Setelah beramal adalah menjaga nilai. Di babnya Rasul menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Fa in kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa in kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Mungkin aktivitasnya sama, tapi hati bisa jadi ada selisih. Maka nilai di sisi Allah dari aktivitas yang sama tentu juga berbeda. Contoh dalam hadis itu Rasul menyampaikan sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Ada di situ majelis membahas hal yang sama. Bisa jadi di situ qulubun syatta, hatinya berpecah. Yang satu punya niat A, yang satu punya niat B, yang satu punya niat C. Ya di situ lokasi. Wallahu alimun biladis sudur. Allah itu tahu persis kok kerentak hati manusia itu tahu. Gak layak manusia itu menyembunyikan sesuatu kepada orang lain, karena sebenarnya yang menilai sesuatu itu bukan orang lain, tapi waskatnya adalah langsung dari Allah, yang gak akan mungkin sedetik pun jangankan manusia besar seperti ini, amal yang kecilnya sebesar biji sawi mau disembunyikan di tengah-tengah batu, mau disembunyikan di atas langit yang 7, mau disembunyikan di bumi yang Masya Allah luasnya gak tahu berapa ini, itu saja Allah tahu. Karena Allah itu latif, Allah itu jauh menjangkau, lebih lembut daripada amal manusia yang walaupun sebesar biji sawi. Nah karena itu niat itu menjadi pembuka, ya. Mau mendapatkan apa ini? Kita ngasih sesuatu misalnya, boleh kan? Dengan terang-terangan atau tersembunyi boleh, ya. Jadi surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22, ya. Orang berinfak itu boleh terang-terangan atau sembunyi. Di surat Ar-Ra'd ayat 22 itu biasa saya sebut salah satu tiket menuju ke surga Aden. Jadi yang pertama, orang yang beraktivitas semata-mata liwajhillah, hanya mengharapkan
wajah Allah di situ. Kemudian dia menegakkan sholat, berinfak terang-terangan maupun sembunyi, dan yang paling mudah dan tanpa modal yang keempat adalah wa yaqra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Gampang apa enggak gampang tuh? Ya. Misalnya dipleroi tonggo, ya alhamdulillah bisa pleroi punya meripat kok. Ya, habis pleroi terus langsung aja panjenengan cari Grab, ya, dikirimi menu apa gitu. Itu namanya jika memang tadi pleroknya tadi ada unsur negatif, tapi kita balas dengan yang positif gitu. Salah satu seperti itu. Nah, makanya niat itu sangat menentukan, ya, sangat menentukan hasil yang akan kita raih. Tapi niat dok nggak diwujudkan dengan perbuatan, dapat nilai nggak? Ya dapat, cuma satu. Ya, innallaha katabal hasanati wassayiat. Sesungguhnya Allah itu mencatat semua amal kebaikan maupun amal keburukan. Ya. Allah punya sistem. Kan kita coba Bu, geraya di sebelah kanan ada siapa sebelah kanannya? Lihat sebelah kiri ada siapa? Orang beriman yakin, bukan ada apa-apa. Loh, ada Al-Quran mengatakan kok. Allah menempatkan dua malaikat, satu duduk sebelah kanan, satu duduk sebelah kiri. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia, tidak ada satu gerakan yang digerakkan oleh manusia, tidak ada satu nafas yang dihembuskan oleh manusia. Semua aktivitas tercatat di sisinya. Dialah malaikat yang biasa disebut raqibun atid. Kalau dalam bahasa Al-Quran sebenarnya bukan nama malaikat, tapi pengawas yang mengawasi kita dari jarak yang paling dekat. Mau lari kemana? Al-Quran surat 50 ayat 17-18. Jadi gak akan mungkin kita menghindar, ya. Terhindar juga enggak, apalagi menghindar, ya. Karena sistemnya Allah terus bergerak. Sistemnya Allah terus bergerak. Makanya setiap pribadi manusia ini sebenarnya menurut Al-Quran itu ada 4 malaikat yang mencatat amal baik dan buruk. Makanya biasa istilahnya golongan kanan, golongan kiri, ya. Karena di sebelah kanan ada malaikat yang baik, sebelah kiri. Sementara menurut Al-Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11, Allah menempatkan 2 malaikat bergantian di depan dan di belakang yang menjagamu, kata Allah. Surat 13-11. Makanya di situ kemudian Rasul memberikan garis bawah, ya. Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Tidaklah pada setiap pribadi manusia kemanapun dia pergi, selalu Allah sertakan baginya korin. Apa korin itu? Korin yang biasa di ilmu kejawen nanti ketemunya di kaki among, ini among, sing ngomong Pak Amin, di mong saktika mulai sebab ada sampai gile, ya, among-among, dulur bapak di mau pancer. Tapi kalau menurut Rasul korin itu pendamping, ya, pendamping. Kalau kenapa kok seseorang bisa diterobos pertahanan rohaninya ketika datang ke wong pinter, durung cerita sesuatu sudah bisa diketahui sampai maunya begini-begini. Itu kenapa? Salah satunya ini. Kenapa? Sudah ada niat. Nah, makanya kalau penjenengan pernah mendengar ada wong pinter, apa dulu? Pinter sakti si awe kanane rono durung cerita wis ditebak. Bener ya kabeh. Itu salah satunya ada ini. Sudah berangkat dari niat dulu. Walaupun melangkahkan kaki dari rumah dengan doa yang enggak salah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Lesannya tawakkaltu ala Allah. Tapi yang dituju nang gikun. Apa gikun? Ya.
yang dituju ke dukun, maka otomatis yang berproses tadi, yang membantu proses penyelesaian masalah bukan kepada Allah tapi lari kepada orang pinter tadi. Nah, di sana kata Rasul, di sanalah ada koren yang berperan. Nah, kalau kita ada di sini, maka insya Allah ya korennya koren malaikat gitu. Karena kita ngaji ya. Tapi kalau orang pinter, itu dukun tadi. Nah, ketika orang sudah niatnya ke sana, kalau makhluk gaib konteksnya beda dengan kita manusia. Manusia itu ada terhalang waktu, tempat, jarak, itu mempengaruhi. Tapi kalau makhluk-makhluk seperti itu wallahu alam, itu bangsa gaib. Saya cuman karena banyak berinteraksi dengan orang-orang kesurupan, itu mereka bercerita yang aneh-aneh. Misalnya begini, saya pernah menyampaikan mungkin 10 tahun yang lalu pada orang kesurupan, coba kamu gak usah ganggu manusia kok, sudah sana loh, ke tempat sana, kamu beribadah di sana. Terus 10 tahun kemudian ada orang kesurupan lagi, kemudian tak suruh, lalu di sana insya Allah banyak bangsamu yang ikut pengajian, coba kamu tanya. Begitu datang ke sana, dia menyebuti, oh yang di sana ada saya ini yang dulu pernah begitu. Wallah, saya nggak ngerti karena itu masalah gaib. Tapi dari pembuktian, ya makhluk itu bisa mencerna hal-hal yang seperti itu semuanya dengan izin Allah, Nah, tujuannya untuk apa? Mestinya kita manusia harus pada posisi yang lebih daripada makhluk. Saya pernah itu ada pacar saya dulu. Saya pernah ketika dialog dengan jin, waktu itu jinnya jin penginjil. Jadi ketika sesi sebelumnya itu orang kesurupan minta diskusi tentang masalah Injil. Ketika dia kalah tapi dia bisa, oke Pak Ustaz, saya akan keluar tapi saya akan masuk lagi. Kira-kira seminggu kesurupan lagi sambil bawa gini. Langsung dia bilang, Pak Ustaz, kita mulai debatnya. Langsung dia bilang, sekarang bacakan surat Al-Maidah ayat 50. Itu ada baca saya. Waktu itu saya belum hafal. Ya. Jadi jin aja menghafalkan ayat. Makanya kan di surat jin ayat 1 kan, dia takjub ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Makanya ketika ada jin yang saat itu kurang beriman kepada Allah, apalagi nggak beriman kepada Allah, yang dia sukanya menggoda manusia, dia dibacakan Al-Quran itu juga nggak tahan. Ya. Kenapa? Dia ngerti, tahu, ya. Yang dari tahu kemudian menjadi ngerti. Kalau ngerti dia ya suka seperti manusia. Makanya ayatnya akan jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin pun juga beribadah kepada Allah. Nah, contoh tadi, ya. Makanya kalau ada orang datang ke orang pintar, berarti tadi kata Rasul, sahabat bertanya, ya, engkau juga ya Rasulullah? Nah, walakin la tu'biruni illa bi khair. Koren, baik koren apalagi malaikat, koren jin tidak pernah mempengaruhiku kata Rasul kecuali dalam kebaikan. Nah, koren kita ini sesuai, koren itu gak berperan memperebutkan tubuh kita, tapi dia akan, kalau menurut bahasa saya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul itu, menjadi fasilitator amal apa yang kita pilih. Nah, kalau kita kesini jelas ya, karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ya, sifat manusia itu sama sekali nggak pernah maksiat menentang Allah dan senantiasa patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah padanya. Itu sifat malaikat. Kalau jin sama dengan manusia, ada yang patuh, ada yang enggak. Nah, makanya kalau orang datang ke orang pinter, kenapa kok bisa ditebak begini begitu? Nah, karena niatnya. Nah, ayo semua yang kita lakukan niatnya diluruskan. Ya. Belum semua orang beramal mendapatkan nilai amal yang kita harapkan. Ya. Tadi, ya kita yang niat, ya sudah dapat satunya.
Tsumma bayyana dzalik, karena di hadits qudsi kemudian Rasul menyampaikan seperti apa Allah mencatat amal manusia itu, ya. Faman hamma bi hasanatin, siapa yang menetapkan niat untuk berbuat kebaikan, ya insya Allah jamaah paham bahwa setiap Sabtu dan Ahad ya ada kajian pagi subuh. Nah, yang nggak ada udzur, insya Allah semuanya berniat. Makanya walaupun ada udzur ya niat, karena darinya sudah dapat satu. Apa? Ini tadi hadis qudsi. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha. Insya Allah saya juga hafal ada di antara jamaah-jamaah yang saya kenal wajahnya walaupun belum tahu namanya. Itu ada yang belum hadir, tapi insya Allah punya niat untuk rawuh. Falam ya'malha, ketika sampai sekarang belum rawuh, kata Rasul, katabahallahu hasanatan kamilah, yang seperti itu sudah mendapatkan satu nilai kebaikan yang sempurna. Lumayan kan niat ya. Wa man hamma biha, siapa yang menetapkan niat untuk berbuat kebaikan, wa amilaha, contohnya yang sampai saat ini kita masih khusyuk di rumah Allah ini, berarti kita datang menetapkan niat kita untuk menghadiri kajian subuh, ya salam. Apa kata Rasul? Kata Allahu asyaratan kamilah, yang paling rendah Allah berikan nilai 10. Berarti 10 sama 1 lebih banyak mana? Ya, makanya jangan kita puas saja dengan niat saja ya. Harus ada buktinya di sini. 10 ilah, 10 sampai dengan 10 mi'ah, sampai dengan 700 kali. 700 masih ilah, Rasul masih menyebut ilah lagi, sampai dengan ad'afin katsiratin, sampai dengan kelipatan yang tidak terhingga. Ini kenapa tadi di sini man amila shalihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal saleh, enggak pandang laki maupun perempuan, ketika dia beramal dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah berikan kebaikan kehidupan di dunia. Bapak Ibu, kalau kita habis berbuat kebaikan, kira-kira yang kita rasakan dada kita nyaman atau malah galau? Nyaman. Tapi kalau kita tertunda untuk berbuat kebaikan, nyaman atau enggak? Tidak. Enggak. Ya contoh lah misalnya, gak usah mengeluarkan sesuatu, kita terlambat sholat saja, nyaman gak? Tidak. Gak nyaman. Itu kita di dunia sudah terasa tuh. Nah apalagi di akhirat, karena tentu berbeda kan. Ketika Ibnu Mas'ud tanya kepada Rasul, ya Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah, apa yang seperti apa yang paling disukai oleh Allah itu? Rasul menyebut as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Misalnya jam segini belum ada yang belum salat subuh, kemudian cepat-cepat wudhu salat, masih boleh? Boleh. Pagi ini suruh jam 5:40 jam, sekarang 5:35, masih punya 5 menit. Cuma ketika sholat di awal waktu tadi sama sholat di akhir waktu, nilainya sama nggak? Nggak sama. Dari perasaan saja sudah beda kok. Dari perasaan sudah beda. Nah, apalagi nanti di akhirat. Nah, di akhirat ini iman. Apa yang kita imani? Referensi. Ya, Al-Quran menyebut seperti itu dan seterusnya. Fa'adahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 148, hampir simetris maknanya.
orang yang berjuang dengan istiqomah, gak loyo, gak lemah, gak frustasi, gak menyerah dengan keadaan. Itulah yang Allah kategorikan orang-orang yang sabar. Dunia diberikan kebaikan, akhirat diberikan yang jauh lebih baik dari apa yang di dunia. Nah, karenanya disinilah ketika kita beramal bukan sekedar beramal, ya. Tapi dari nonton niat, kemudian kita sesuaikan dengan referensinya. Cara sholat yang benar kayak apa? Baca Quran agar setiap huruf dapat nilai 10 kebaikan seperti apa, ya. Kita nggak akan pernah berhenti. Saya yakin sampai dengan saat ini, walaupun kita sudah sepuh, masih ada nggak berbuat salah? Ya al-insanu mahal khata' wa nisyan. Ayo kita cari kesalahan kita, jangan mencari kesalahan orang lain. Dari satu titik aja, ya satu titik. Membaca Al-Quran, ya, baca Al-Quran pasti walaupun mungkin hurufnya sama, tapi ketika ketemu dengan huruf yang berbeda, ternyata tingkat kesulitannya juga selisih. Nah, ini kita harus paham yang seperti ini dari satu titik aja. Baca mulai biar baca Quran yang menepak, ya iya mulai biar seperti itu, alif yo kayak iku, ain yo kayak iku. Cuman bagaimana kita mengkondisikan akan nilai amal kita itu sebagai motivasi, nilainya maksimal, itu motivasi, bukan karena itunya, bukan karena pahalanya. Pahala itu motivasi, ya. Ya, orang beramal itu ada motivasinya. Saya berikan contoh, bapak ibu punya uang 10.000, punya uang 10.000. Ini ada dua orang, itu ingin melepas uang 10.000. Yang satu ini kelihatannya memang fakir tapi rajin ke masjid. Yang satu ya gak terlalu berbeda, tapi kita berangkat ke masjid, dia di pos kampleng. Kita pulang dari masjid masih khusyuk di pos kampleng. Kira-kira 10.000 dikasihkan siapa? Jadi motivasi namanya. Ya, kita memilih. Nah, ketika kita melepas, nah baru diliwat sehilah. Ya, diwasbilah kata Allah di surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan ayat yang ke-9, surat 76 ayat yang ke-9, innama nut'imukum liwajhillah. Ya, hanya ya, aku memberikan sesuatu ini hanya mengharapkan wajah Allah saja, ridho Allah saja, bukan yang lain. Ya. Kalau ridho Allah, otomatis gimana caranya kita berbuat sesuatu itu menghasilkan sesuatu yang menurut Allah layak diberikan nilai. Ya. Makanya kata Allah juga di Bismillah, la nuridu minkum jaza wala syukura. Kalau kita melepaskan sesuatu, Allah di ayat itu memberikan 3 dimensi. Satu, ya, ikhtiarkan di Bismillah. Yang kedua, jangan mengharapkan balasan yang lebih baik. Yang ketiga, gak perlu ada ucapan terima kasih. Kita lepas orang itu kurang bisa menerima, ya urusan dia dengan Allah. Jadi kita cuma tugas kita, kalau tangan di atas ya tangan di atas saja. Gak perlu kan gak sih ngaku ngurusi sopo, gak usah. Ya udah, pas tugas kita cuma itu aja. Dan seterusnya. Nah, jadi amal harus disertai dengan iman. Kemudian setelah beramal, gak semudah. Walaupun boleh beramal itu dengan terang-terangnya atau sembunyi, tapi yang terang-terangnya itu juga membahayakan. Sembunyi aja kan, syirik kecil itu kan orang, ya ini loh aku misalnya, apalagi terang-terangan. Ya. Misalnya infak, ya, infak 1.000 rupiah, kemudian panggil televisi shopping misalnya, ya. Saya kok pakai di shopping televisi, nggak perlu. Makanya Rasul kan kalau kita memberikan sesuatu yang kanan beri, yang kiri kanan beri. Jadi artinya jauh lebih, ya. Jadi kita sudah memberi, berarti sudah mengeluarkan sesuatu, sudah berkurang secara dohir. Tapi kalau kita kurang mampu menjaga, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum
bil mani wal adha. Silakan dibuka di surat Al-Baqarah ayat 264, surat 2 ayat 264. Wahai orang yang beriman, jangan engkau hapuskan nilai sedekahmu ya, dengan engkau berkata-kata yang menimbulkan lingkungan, apalagi orang yang menerima itu merasa rotok-rotok gimana gitu, apalagi untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang seperti itu kata Allah diibaratkan seperti batu licin, di permukaannya menempel debu yang tipis, kemudian diguyur hujan lebat. Kira-kira debunya masih ada atau hilang? Ya, debu itu diibaratkan oleh Allah sebagai amal kita. Kemudian batu tadi itu lahannya. Hujan adalah kita sendiri dengan lisan kita, ya, kita hapus sendiri. Kita sendiri yang beramal. Makanya kan ada ayat kan, kalau infak itu fisabilillah. Kenapa kok dirangkai dengan wala tulqu biaidikum ya tahluka? Jangan kau menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Kata Al-Quran juga di Al-Baqarah 195. Jadi yang dikatakan kita berinfak fisabilillah. Kalau infak oleh Allah adalah fisabilillah. Orang sudah fisabilillah kemudian masih dipeseni lagi oleh Allah. Jangan kau jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebiasaan. Karena kebanyakan orang menghapus pahala itu bukan orang lain, ya diri sendiri salah satunya itu tadi. Nah makanya insya Allah sebagai orang yang beriman kita berusaha untuk paham ya, bagaimana nontonnya ya, kemudian pelaksanaannya kita sesuaikan dengan aturan dan seterusnya. Yang simpel aja misalnya masuk masjid iki sikil-sikil dewe kalau yang berbu karo sikil kiwa kalau ya oleh gitu loh ya kan, oleh aja. Tapi kalau kita patuh dengan referensi hukum nah gitu loh maksudnya ya. Kita masuk kemudian dongo Allah Tuhan barang nanti misalnya masuk masjid dongane besok ngapi kan dongo sang bujangan robbana atina fid dunya, kira-kira boleh atau enggak? Ya boleh aja, cuma duduk adune gitu loh ya, yang saya maksud ya. Jadi boleh, cuma duduk adune karena sudah ditetapkan referensi masuk masjid itu doanya seperti ini, keluar doanya seperti itu ya, misalnya keluar dari masjid doanya ghufronaka dulu lah masjid lah dipadana karo WC lah ya kan, ya enggak ya seperti itu. Nah setelah kita beramal lah baru kita kondisikan bagaimana nilai amal kita itu. Kenapa? Kita di dunia hanya sempat beramal, tapi tidak akan pernah tahu dapat nilai berapa. Bisa jadi orang itu beranggapan nilainya luar biasa, itu bahaya itu. Nanti coba banyak lihat di surat Al-Kahfi surat 18 ayat 103, 104, 105. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Ini masalahnya. Yang mengatakan sia-sia bukan manusia, Allah mengatakan fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Di awal dengan kalimat maukah aku tunjukkan kepadamu, kata Allah, orang yang paling merugi amalnya di dunia, padahal dia telah beranggapan bahwa selama hidupnya telah beramal yang sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang gak beriman dengan ayat-ayat Allah, gak beriman dengan hari akhir. Maka fahabitat a'maluhu, sia-sia amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kalau tak ibaratkan nanti ketika di akhirat kita mau check in pribadi masing-masing, kan bawa koper dewe-dewe ya, koper amalnya dibawa sendiri-sendiri.
Begitu sudah sampai di pada titik mestinya kita diperiksa, Allah mengatakan Allah noleh. Ya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah sama sekali gak noleh terhadap amal orang itu. Kira-kira gak ditoleh, wis suworo, wis puwesel, wis keringetan, terus gak dianggap sebab yang nanti. Cuma itu nanti di akhirat. Nah sebelum kita sampai di akhirat, nah sekarang ini ayo kita petani lagi agar kita bisa beramal dengan maksimal menurut Allah. Sudah memang kayaknya waktunya ya. Masih ada 5 menit sebelum kita meninggalkan untuk sholat 2 rakaat. Barangkali ada yang berkenan untuk dalam. Nuwun sewu kalau dipun silakan masalah murid mengenai wonten perbedaan kajian kodam. Khodam itu kalau bahasa kita asisten rumah tangga, pembantu. Jadi khodam, khodamah. Khodam itu lanang, khodamah wedok. Ya. Cuma terkadang di masyarakat itu ada yang memberikan definisi di gedung kuya podo asine. Ya. Secara agama beda khodam. Nah khodam itu nanti masuknya adalah ketika diperingatkan oleh Allah di surat Jin ayat yang ke-6. Jika ada seseorang manusia minta bantuan kepada makhluk jin, maka sebenarnya jin itu gak membantu tapi menyesatkan. Nah ketika ada manusia itu menggunakan sarana jin untuk beraktivitas sosialnya, apakah untuk pelarisan warung, toko, kekuatan, pengobatan, untuk jaga rumah, jaga sawah, nah itu disebut khodam. Makhluk yang diimpor oleh manusia dimintai bantuan sesuatu oleh manusia itu, yaitu disebut khodam. Orang itu dia khodam. Salah satu cirinya gini, perewangan basa Jawa ya. Nah, kalau bahasa Jawanya perewangan, kalau bahasa Arabnya khodam. Ya, Arab itu bahasa khodam itu bahasa Arab. Ya, itu seperti itu. Lain dengan korin dan lain. Ya. Rasul sendiri tidak mengatakan korin itu makhluk, tidak. Tapi Rasul menyebut mendampingi. Ya, makanya manusia itu imannya naik turun kan. Jadi ketika turun itu ya sing namanya korin jin tadi. Makanya kenapa yang datang ke dukun itu kok bisa langsung dideteksi, oh sampai rumahnya di sini, itu Pak Priyo itu rumahnya di sana loh, terus menghadap ke selatan, sebelahnya juga ada musola, itu tahu, karena dia apa itu berinteraksi dengan kita. Jadi beda khodam dengan korin beda. Nah yang Rasul sebut di situ adalah ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinu min al-jinni wa qarinu min al-malaiikah. Dia ikut bisa membantu gitu ya. Ada kalanya dengan niat memanggil, ada kalanya tanpa disadari dia telah memberikan fasilitas. Ya, saya pernah, itu ada pacar saya pernah menemui seseorang, itu karena saya diminta datang di waktu itu di Pandaran. Itu alumni pesantren, waktu itu ketemu saya sudah 4 tahun gak sholat. Alumni pesantren. Setelah tak tanya perjalanannya gimana, ternyata waktu di pesantren dia termasuk lulusnya bagus, nilainya tinggi, dapat bonus. Bonusnya dikasih ilmu antara lain diobong gak popo, dicup banyu gak teles, bisa berjalan di atas banyu. Itu bonusnya. Nah sekarang referensi hukumnya, Rasul itu apakah dibongkar apa-apa? Apakah Rasul bisa berjalan di atas air? Nah kalau sekarang manusia bisa berjalan di atas air, ditembak laka-laka, dibegil nggak mempan, berarti bukan karakter manusia. Nah di situ berarti ada kodamnya kan? Nah
dia yang dikasih ilmu gak ngerti sopo sih gak gelmanut karo beliau kan. Tapi begitu dia sudah dikasih ilmu, dites lolos dengan ilmunya, biasanya ada puasa ini, baca itu, insya Allah saya sudah pernah mengalami. Saya 64 sudah bergelut di masalah seperti itu ya, makanya sekarang saya banyak kalau ada orang kita ya buang aja, buang ya. Jadi setelah lulus langsung spontan yang asalnya namanya pesantren ya, yang asalnya dia sudah menjadi imam, kemudian gak sholat, langsung tak jujur. Saya panggil saya karena dia masih bujang muda. Sampai kalau dengar adzan gimana? Ya sakit telinga, ya. Jinnya sudah nonton di situ. Padahal dia tidur satu kamar, satu kos-kosan dengan temannya. Kalau temannya sholat, katanya kalau sampai dia teman sampai sholat sampai di mana? Pertama apa aja Pak ingin sholat. Tapi saya persilakan teman saya sholat, saya tidur. Ketemu saya 4 tahun nggak sholat. Baru dibuka, ya kan buka gini, selesai. Cima-cimanya dihapusin, cuman akhirnya nggak maksimal karena saya sampai ngeluruk ke rumahnya di sana di daerah Malang Selatan. Itu membersihkan cima-cimanya oleh keluarganya nggak boleh karena kebanggaan. Ada pusaka waktu itu yang didapatkan dari. Makanya hati-hati kalau belajar sesuatu yang wajar aja, ya. Nggak usah kepingin apa itu, ya kayak itu tadi ditembak nggak apa-apa. Ya. Ada mandi pakai minyak klotek simung ada. Ya, tapi nggak panas itu karena dilapisi makhluk. Ya, anggota TNI lagi. Saya pernah ngeliat anggota TNI itu mandinya pakai minyak klotek di wajah, di godong umum itu. Dan matonya secara akal pikiran. Jadi setelah proses perjalanan ilmunya itu sudah dilalui, tahap terakhir diuji, mandinya pakai air klotek, tapi kudu gawe dewi. Ya. Jadi maton. Gimana cara gawe dewi? Waktu itu dorongan pasrah, nggak marut. Komponnya piro? Saya tanya 125 marut dewi, meres dewi, ngelentik dewi. Begitu gak ngelentik umum keatus dewi, nggak apa-apa. Tapi ya itu sholat sudah rasa-rasa. Apa? Dia sudah ragu. Kalau orang punya kelebihan kan tidak mesti pikir laku. Nah kita nggak perlu pikir laku, nggak. Wis wajar aja. Saya kemarin sampel dulu lecet. Ya, dulu nyekel dulu seketika saya dikasih penjalin kecil-kecil gini, dikasih penjalin yang kalau penjalin ditembak apa-apa biar. Ya, mudah-mudahan kita nggak perlu berusaha dengan khodam, tapi kita juga perlu khodam. Kalau penjenengan angkat-angkat kan sudah sebut jangan, jadi perlu khodam, bantu angkat-angkat sesuatu boleh. Bukan khodam yang dimaksud tadi. Ada kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita. Jika ada kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.